Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan materi kesempatan hari ini tentang pembahasan pembuat objek dan subjek daripada hukum syariat. Kita kembali melanjutkan kajian usul fikih kita pada hari ini. Oke, sekali lagi dan tekankan tema yang akan kita bahas. Kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang membuat syariat, objek syariat, dan subjek syariat. Seperti apa, siapa pembuat syariat, dan siapa dan apa objek syariat, dan siapa subjek syariat tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Hukum syariat, ya, hukum agama kita yang membuat siapa sih gitu? Yang menyusun siapa sih gitu? Jelas ya bahwa yang membuat syariat, membuat hukum syariat atau menyusun hukum agama kita itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya pembuat hukum syariat itu sendiri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan definisi hukum syariat, hukum syar'i atau syariat itu adalah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan untuk berbuat atau meninggalkannya, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dapat dipahami bahwa pembuat hukum syar'i atau syariat dalam konteks Islam, dalam agama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah taala yang menciptakan manusia. Bukan hanya manusia ya, tapi seluruh makhluk yang ada di bumi ini dan yang ada di alam ini. Dan dia pula yang menetapkan aturan bagi di samping, jadi Allah taala itu di samping menciptakan makhluk, juga menciptakan, menyusun aturan-aturan untuk keteraturan kehidupan makhluk hidup dan seluruh makhluk yang ada di alam ini. Jadi Allah tidak hanya menciptakan makhluk, tapi juga menyusun peraturan-peraturan yang tujuannya untuk kebaikan semua makhluk, yang tujuannya untuk kemaslahatan makhluk, yang tujuannya untuk menata kehidupan makhluk. Dia pula Allah Ta'ala yang menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan kepentingan hidup di dunia maupun untuk kepentingan hidup di akhirat nanti, ya. Baik aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya dari alam sekitarnya. Dalam Quran surah Yusuf dijelaskan, artinya sesungguhnya tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Maksudnya itu adalah Allah lah yang menyusun Allah lah yang menyusun hukum itu sendiri. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan syariat itu sendiri atau menciptakan hukum sendiri. Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali ciptaan Allah. Dalam surah Yusuf 67 ya. Nah, ini pembuat hukum syariat. Jadi jelas terjawab sudah bahwa pembuat hukum syariat itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada istilah objek hukum. Yang dimaksud dengan objek hukum atau mahkum bih itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak.
dalam istilah ulama usul fikih yang disebut dengan mahkum bih atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syarak. Nah, objek hukum, jadi di dalam usul fikih, dalam kajian usul fikih, itu objek hukum yang menjadi objek dari hukum syariat itu sendiri itu adalah perbuatan makhluknya. Jadi gini, kalau di slide yang tadi kita membahas tentang pembuat hukumnya. Pembuat hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan objek hukumnya itu adalah perbuatan kita. Perbuatan kita ini dihukumi apa? Perbuatan kita itu bisa dihukumi haram, bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi makruh, atau dihukumi mubah. Nah, ini objek hukum namanya. Jadi objek hukum itu adalah perbuatan kita, perbuatan makhluk. Perbuatan kita inilah yang menjadi objek dari hukum. Yang dihukumi membuat hukum oleh syariat gitu kan, itu adalah perbuatan kita gitu. Perbuatan kita ini masuknya yang mana? Yang masuk ke halal, masuk ke mubah, atau masuk ke yang itu ya. Nah, dalam istilah ulama usul fikih yang disebut dengan mahkum bih atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syarak. Nah, objek hukum itu adalah perbuatan itu sendiri. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Umpamanya di sini disebutkan daging babi. Daging babi itu tidak haram. Daging babi itu tidak haram. Tetapi perbuatan memakan daging babi itu yang haram. Paham ya? Jadi daging babi itu tidak haram, tetapi perbuatan memakan daging babi itu haram. Kan memakan itu perbuatan. Memakan daging babi dihukumi haram. Sedangkan daging babinya itu tidak haram. Tapi perbuatan memakan daging babi itu haram. Berlakunya hukum larangan adalah pada memakan daging babi. Daging babinya sendiri tidak masalah ya. Cuman ketika kita memakan daging babi, itu yang haramnya itu menjadi haram. Haramnya itu karena sebab memakannya. Yaitu suatu perbuatan memakan, bukan pada zat daging babi. Jadi bukan zat daging babi yang haram, tetapi perbuatan memakan daging babi itu yang haram. Contoh lain misalkan kucing itu tidak haram. Zat kucing itu tidak haram, tetapi memakan kucing haram. Ya, memakan kucing haram. Contoh lain, pisau tidak haram ya. Pisau tidak haram. Nah, tetapi perbuatan membunuh orang menggunakan pisau itu jadi haram. Itu perbuatan, kan bukan zat bendanya. Tuh. Nah, contoh lain misalkan nih, contoh lain itu ada narkoba. Zat narkobanya tidak haram, tetapi mengkonsumsi narkoba itu yang jadi haram. Mengkonsumsi narkoba itu yang jadi haram. Bisa dipahami ya? Oke, ini yang terakhir. Nah, kajian terakhir subjek hukum. Karena tadi kita sudah membahas tentang pembuat hukum, objek hukum. Pembuat hukumnya adalah Allah, objek hukumnya adalah perbuatan makhluk. Nah, ini kalau subjek hukumnya siapa? Subjek hukumnya adalah kita. Subjek hukum adalah kita. Ini makhluknya. Makhluknya Allah ini jadi subjek hukum. Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang yang dituntut
oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntunan Allah itu. Dalam istilah usul fiqh, subjek hukum itu disebut dengan mukallaf, artinya orang yang dibebani hukum atau hukum alaih, yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Nah, seseorang menjadi subjek hukum apabila dia telah baligh dan berakal. Baligh dan berakal, ya. Apabila seseorang sudah baligh dan berakal. Oke. Lalu di sini muncul, apakah pembebanan hukum itu juga berlaku kepada orang kafir? Pembebanan hukum, misalkan tuntutan kewajiban, apakah orang kafir juga dituntut, misalnya dituntut, gitu kan? Nah, dalam konteks usul fikih yang kita pelajari, menurut Imam Asy-Syafi'i dan beberapa orang ulama yang bermazhab Hanafi dan mayoritas dari kalangan ulama Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwa orang-orang kafir sekalipun dikenai beban hukum untuk melaksanakan juzuk syariat seperti ibadah, sholat, puasa, dan haji. Artinya meskipun mereka tidak sah karena niatnya tidak beriman, namun mereka dituntut melaksanakan ibadah itu sebagaimana berlaku terhadap Allah orang mukmin lainnya, yang lain gitu. Jadi makanya gini, orang kafir itu sebenarnya punya tuntutan juga. Jadi perintah sholat, perintah ibadah yang lain mungkin diwajibkan untuk mereka, untuk semua orang kafir, untuk semua, gitu, untuk semua manusia, orang kafir sekalipun. Cuman ibadah mereka itu, kalau mereka melaksanakan ibadah tersebut seperti sholat dan sebagainya, itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena mereka tidak mengimani, tidak mempercayai Allah Ta'ala. Tetapi kewajiban itu tidak gugur. Hanya kewajiban tersebut tetap ada. Maksudnya tetap ada itu maksudnya adalah tetap ada di sini adalah kewajiban tersebut harus mereka tunaikan. Maksud ditunaikan itu artinya adanya tuntutan melaksanakan kewajiban tersebut. Makanya orang-orang kafir itu dalam perspektif agama kita, ketika nanti di akhirat mereka disiksa. Dengan sebab apa? Karena dengan sebab mereka tidak mengerjakan perintah-perintah yang sudah mereka tidak melaksanakan perintah-perintah Allah selama hidup mereka. Jadi ada tetap kewajiban bagi orang kafir untuk melaksanakan ibadah. Taklifnya tetap ada. Cuman taklifnya itu tidak sah. Ibadah mereka tidak sah dikerjakan karena mereka tidak melakukannya dengan keimanan. Meskipun mereka melakukannya dengan meskipun mereka orang-orang kafir itu melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat dan sebagainya, tapi karena mereka tidak mengimani Allah Ta'ala, maka ibadah mereka pun tetap tertolak. Tetap tertolaknya tidak dianggap. Karena apa? Karena itu tadi, karena mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda, nanti ada penjelasan. Nanti masalah ini tidak sederhana ini. Jadi masalah ini sangat kompleks. Masalah dalilnya seperti apa dalilnya? Ini ada Quran surah Al-Imran. Masalah bahwa pembebanan itu tidak hanya kepada orang muslim tetapi juga orang kafir. Dalilnya adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Sudah disebutkan, duhai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Tidak disebutkan duhai orang yang beriman.
Tetapi hai manusia ada yang beriman dan ada yang kafir. Nah, ini menandakan bahwa taklif pembebanan itu tidak hanya kepada orang beriman saja, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, oleh karena itu mereka orang-orang kafir, ketika mereka orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kiamat, di hari akhirat, mereka akan mendapatkan siksa. Mendapatkan siksa apabila mereka tidak masuk Islam dan bertobat. Nah, beda kalau mereka masuk Islam sebelum meninggalnya, mereka masuk Islam dan bertobat, maka insya Allah mereka ahlul jannah, gitu. Nah, ini taklif kepada orang kafir secara secara ketentuannya ya, antara orang kafir dan orang muslim semuanya punya pembebanan dari hukum syariat. Jadi sama-sama pada berdosa. Orang kafir pun mereka meninggalkan sholatnya juga berdosa. Kita pun juga berdosa. Cuman kalau orang kafir, kalau mereka mengerjakan sholatnya tetap tidak sah kecuali mereka mengimani Allah, berislam dulu, terus melakukan ibadah sholat. Kalau mereka tidak berislam, tidak mengimani Allah Ta'ala, maka ibadah sholat mereka tidak sah karena kurang syaratnya. Oke, teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila kalian masih belum ada yang paham, nanti kita bisa diskusikan di grup ya. Bebas saja. Ini yang bisa saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.